langit itu berbentuk bulat mengelilingi dunia, warnanya biru seperti yang kita lihat. Apa itu yang namanya langit? Yang biru batas pandangan mata kita. Sebetulnya langit lebih luas dari itu. Atau yang dimaksud langit itu apa? Apakah dimaksud langit itu seperti rumah, ada atapnya, atap ini yang disebut langit, atau bagaimana? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan manusia sepanjang zaman sebelum ilmu pengetahuan modern ditemukan. Karena itu kita perhatikan bagaimana para ahli tafsir dulu menafsirkan ayat-ayat tersebut tentang makna as-sama ad-dunya. Selama ini as-sama ad-dunya diartikan sebagai langit dunia, yang merupakan langit yang terdekat dari bumi manusia. Dalam batas pandang mata dan pemahaman manusia dulu, bahkan sampai sekarang masih ada yang berpemahaman bahwa hamparan berwarna biru di angkasa itulah yang disebut langit. Nah, kita tanya, ini bukan orang dulu saja, orang sekarang pun kalau disebut langit yang mana? Yang biru. Nah, jadi artinya pandangan semacam itu sudah menjadi pandangan umum manusia, dan itu nggak bisa disalahkan karena dia bicara berdasarkan pandangan mata. Jadi secara pandangan mata, apa itu langit? Itu yang di angkasa berwarna biru, dia tidak salah sesuai dengan pandangan mata. Nah, sedang kata kawakib yang bentuk mufradnya adalah kaukab biasa diartikan oleh para mufassir dulu dengan arti bintang, sebagaimana halnya nujum, jamak dari najam yang juga berarti bintang. Kenapa orang dulu mengartikannya bintang? Karena orang dulu nggak tahu planet, nggak ada planet. Yang mereka tahu pokoknya di atas itu ya bintang semuanya. Nah, saudara, nah inilah yang mereka kenal dulu as-syams, matahari, al-qamar, bulan. Setelah itu mereka kenal al-kawakib atau an-nujum, bintang-bintang yang bertebaran di angkasa luar. Mereka nggak tahu di sana ada Pluto, ada Mars, ada Saturnus dan lain sebagainya. Mereka tahunya di sana ada kawakib. Nah, maka itu di abad modern ini kaukab itu dalam mu'jam Arabia diartikan dua. Itu yang membedakan dia dengan najm. Kalau nujum bintang, kalau kaukab bisa bintang, bisa planet. Nah, jadi artinya Al-Quran jeli di dalam memilih kata. Bagaimana nggak jeli? Allah yang turunkan. Jadi Al-Quran ini super cerdas, luar biasa. Cara memilih kata Al-Quran, saudara, nggak sembarangan. Kalau Al-Quran mengatakan kami hiasi langit dunia ini dengan an-nujum, berarti cuma bintang doang, tapi nggak disebut bintang. Kami hiasi dengan kawakib, bukan dengan bintang, bukan dengan nujum, dengan kawakib. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apa dimaksud kawakib dalam ayat ini? Nah, ini yang akan kita bahas ya, Wah. Baik. Sekarang kita lihat apa makna sama dunia dalam sains modern. Belakangan sejumlah pakar tafsir modern mulai mengoreksi kedua makna tersebut, yaitu makna yang tadi soal kawakib diartikan planet, artikan bintang. Hal ini dan langit dunia itu diartikan yang warna biru yang kita lihat di atas, atau diartikan seperti atap rumah yang ada di atas kepala kita. Nah, ini semua dikoreksi. Kenapa? Hal ini terkait dengan fakta ilmiah yang terungkap dengan sistem matahari yang menghimpun berbagai planet dan benda langit lainnya seperti satelit, asteroid, dan komet. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah bintang kuning yang bernama matahari, dan planet-planet yang terdekat dengan bumi adalah semua planet yang ada dalam tata surya. Artinya benda samawi atau benda langit yang terdekat dengan bumi adalah benda samawi yang terhimpun dalam tata surya. Ternyata, saudara, matahari sebagai bintang, dia menarik dengan gravitasinya sejumlah planet, dan tidak ada satu bintang pun yang ditarik oleh matahari.
Bintang dia punya keluarga sendiri. Masing-masing bintang punya keluarga. Matahari juga punya keluarga. Nah, keluarga matahari itu semua yang ditarik oleh matahari. Ini anak angkatnya matahari semua nih saudara. Apa itu? Ada bumi, ada bulan, ada Saturnus, ada Neptunus, ada Uranus. Ini semua ditarik oleh matahari. Nah, jadi kita hidup saat ini ada di bawah gravitasi kekuatan matahari. Adapun bintang lain jauh sekali jaraknya daripada tata surya yang memiliki beberapa planet di sekitarnya ya ikhwah. Nah, maka itu mari kita lihat gambarannya dulu untuk lebih memperjelas. Sebelah kiri kita lihat itu matahari. Setelah matahari, di situ ada Merkuri. Dia bola kecil saja. Setelah Merkuri ada Venus. Setelah Venus baru bumi. Itu bumi. Setelah bumi, Mars. Jadi makin ke sana makin jauh dari matahari. Setelah Mars, Jupiter. Setelah Jupiter, Saturnus. Saturnus itu yang bulat ada cincinnya. Nah, dia ada cincinnya. Itu Saturnus. Setelah Saturnus, Uranus. Setelah Uranus, Neptunus. Setelah Neptunus, Pluto. Ini semua ada dalam gaya tarik matahari. Mereka berputar mengelilingi matahari pada orbitnya terus sepanjang tahun, tidak berhenti. Berputar secara bersama-sama. Bumi muter, Jupiter muter, semua muter bersama. Nah, ini ada dalam sistem matahari. Matahari sebagai pusat kekuatannya, dia tarik itu semua planet yang ada. Inilah yang disebut sistem tata surya. Kenapa disebut tata? Karena dia tertata dengan rapi. Nah, jadi yang menariknya apa saudara? Perhatikan, ini matahari. Di sini ada bumi, ada bulan, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan lain sebagainya. Sekarang bumi ini dengan rame-rame dan kawan-kawannya mengelilingi matahari. Dia muter menjadi satu kesatuan. Kemudian ini yang menjadi satu kesatuan, mereka putar lagi di alam semesta. Jadi semuanya saling berputar. Dan di dalam Al-Quran disebutkan kalau semua berputar dan semua berjalan pada orbitnya. Di mana Allah nyatakan dalam surat Yasin, wa kullun fi falakin yasbahun. Dan semua benda langit kata Allah fi falakin, pada falak orbitnya masing-masing, yasbahun, diistilahkan berenang. Saya mau tanya, kalau berenang berarti bergerak tidak? Jadi diartikan berenang. Yasbahun itu kan berenang sebetulnya. Maksudnya berenang, dia itu berputar di udara seperti orang berenang di air ya ikhwan. Mereka berenang di udara. Jadi Allah sudah kasih kabar kita dalam surat Yasin, wa kullun fi falakin yasbahun. Dan semua matahari, bulan, bumi, kullun fi falakin, mereka punya falak masing-masing. Mereka punya orbit masing-masing. Yasbahun, dan semuanya berenang di falaknya saudara. Nah, inilah yang kita lihat dalam gambaran bagaimana bumi punya garis. Itu garis lingkar, itu maksudnya garis jalannya. Ya sebetulnya di alam angkasa sana nggak ada garis lingkarnya, nggak ada. Ini garis lingkar dibuat untuk menunjukkan itu jalanan buat bumi. Yang satu jalanan buat Jupiter. Mereka terus mengelilingi matahari. Matahari ada di tengah-tengah. Mereka ada di kekuatan gravitasi matahari. Inilah yang disebut tata surya. Nah, jadi muncul pertanyaan, kalau gitu langitnya yang mana? Sebab di atas bumi ini kita lihat, kalau sebelah atasnya ada matahari, sebelah bawahnya ada Mars, sebelahnya lagi ada Jupiter. Jadi langitnya yang mana? Apakah langitnya yang ke matahari, yang ke Jupiter, yang Pluto, atau yang mana? Nah, ini menjadi pertanyaan ilmiah bagi kalangan ahli astronomi. Nah, kita lihat ini masih dalam bentuk gambar. Kita bisa lihat ini gambarnya.
Nah, jadi kita lihat dari yang paling kecil itu Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto yang paling jauh. Jadi sampai sekarang belum ada pesawat palang-alik yang bisa mencapai Pluto. Dari mana Pluto ditemukan? Lewat teleskop besar, lewat alat teleskop yang dibawa oleh pesawat palang-alik. Kemana paling jauh pesawat tadi pergi, dia mulai memoto, yaitu benda-benda langit yang terjauh. Akhirnya didapatkanlah Pluto salah satunya yang masih ada dalam gravitasi matahari. Nah sekarang pertanyaannya, di luar ini, jadi habis Pluto, jauh lagi, di sana ada benda-benda langit yang lain, tapi nggak ditarik oleh gravitasi matahari. Mereka ditarik oleh gravitasi bintang yang lain, saudara. Berarti kan bintang lain punya keluarga juga. Nanti di sebelah tempat lain lagi, ada lagi benda-benda langit lain, ditarik lagi oleh bintang yang lain. Jadi tiap bintang punya keluarga. Tiap bintang ada planet-planet yang dikuasainya. Nah, jadi kita bayangkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti manusia kecil benar nih. Wah, nggak ada apa-apanya kecil, saudara. Tetapi sungguh pun kita kecil, kita yang paling diperhatiin oleh Allah. Padahal yang besar begini nih semua diberikan oleh Allah untuk manusia. Allah taskhir linnas. Allah mudahkan untuk manusia. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lihat gambar-gambar lain. Nah ini masih gambar tisin sasa surya. Kita lihat. Itu kita perjauh lagi. Jadi garis-garis yang melingkar itu sebetulnya tidak ada garis, tapi itu merupakan orbit jalan. Dan mereka nggak bergeser. Bumi kalau sudah jalan, tertib. Mereka taat, disiplin. Bukan kayak kita kan nggak disiplin. Kadang-kadang lewat pintu belakang, lewat pintu depan, lewat pintu samping. Jalan kita nggak disiplin. Tapi kalau bumi, semua disiplin. Dia jalan di tempatnya, nggak boleh dia bergeser. Sebab kalau dia bergeser, lepas dari gaya tarik matahari, maka hancurlah kehidupan dunia, hancurlah kehidupan manusia. Bahkan kalau bumi dari matahari, dia mendekat saja, beberapa senti saja, seluruh permukaan bumi akan terbakar. Dan kalau dia menjauh dari matahari, seluruh permukaan bumi akan membeku jadi batu, saudara, jadi es. Nah, jadi dia sudah normal, tidak boleh bergeser. Dia hanya akan bergeser nanti pada saat datangnya kiamat, ya kawan. Nah, makanya datangnya kiamat, nanti akan terjadi pergeseran. Bagaimana terjadi air laut akan membludak keluar dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi itu bumi akan keluarkan dia punya isi perutnya, ya Allah. Nah, kalau sudah begitu, itu hari kiamat yang akan menghancurkan kehidupan kita semua. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oh, saat itu manusia ini, saudara, manusia ini melayang seperti kapas. Nggak ada lagi gaya tarik, hancur, terbang, dihancurkan, yaitu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kesimpulan makna sama dunia, karenanya langit dunia yang diartikan sebagai langit terdekat, menurut ahli tafsir zaman ini, saudara, sesuai dengan data-data fakta ilmiah astronomi, ditujukan untuk menggambarkan sistem matahari. Jadi menurut mereka yang dimaksud langit dunia adalah satu kesatuan sistem matahari. Matahari, berapa jarak kekuatan daya tariknya yang menarik semua benda planet, itu disebut langit dunia. Jadi langit itu tidak terlihat dengan mata, tapi langit itu bisa dirasakan dengan sistem gaya tariknya. Sebab benda apapun yang masuk ke dalam sistem ini akan kesedot oleh gaya tarik planet atau akan kesedot oleh gaya tarik matahari, saudara. Tidak ada yang lolos. Jadi kalau ini matahari,
Nah, dia punya gaya tarik luas. Semua planet yang ada dalam gaya tarik matahari itu akan ditarik mengikuti peredaran matahari. Seperti tadi, bumi ketarik oleh matahari, Venus ketarik oleh matahari, maka dia tidak akan lari daripada gaya tarik matahari. Nah, matahari dengan kawasan gaya tariknya, itulah yang disebut langit dunia yang pertama. Keluar dari gaya tarik matahari, masuk dalam lapisan langit kedua. Keluar lagi dari gaya tarik yang berikutnya, maka masuk langit yang ketiga. Wallahu a'lam. Jadi manusia sulit. Nah, itu untuk melampaui itu semua. Tapi itulah yang bisa kita lihat. Kenapa langit pertama ini disebut langit dunia, langit terdekat? Karena langit inilah alam kehidupan kita. Semuanya ada dalam gaya tarik matahari. Jadi kalau udah di luar langit pertama, nggak bisa ditarik oleh matahari. Dia akan ditarik oleh kekuatan lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesimpulan makna dari sama dunia. Jadi kalau kita mau bayangkan, ada ilustrasi, perhatikan. Ini ilustrasi. Itu di tengah-tengah ada bumi, di sana ada matahari, saudara. Kemudian dari bumi ini ada seolah-olah ada bola yang besar sekali. Ada bola transparan besar, di tengah-tengahnya matahari, di dalamnya ada bumi, ada bulan, dan lain sebagainya. Dalam bola transparan yang besar ini, itu berlaku gravitasi matahari. Bola besar inilah yang nggak kelihatan mata, yang disebut langit dunia pertama. Kenapa warnanya biru? Karena itu batas pandang mata manusia, sehingga manusia tidak bisa menembus untuk memandang lebih jauh dari itu. Jangankan mata kita mau lihat Pluto, jangankan mata kita mau lihat Saturnus atau Neptunus, kadang-kadang kita mau lihat hilal bulan aja setengah mati, sudah. Mau ru'yah nih, lihat hilal bulan, jaraknya dekat bulan dibandingkan yang lain, masih sulit. Tapi kalau Anda belajar astronomi, ada planet-planet tertentu di bulan-bulan tertentu bisa kelihatan dengan mata telanjang. Nah, itu nanti akan kita informasikan. Atau kita bisa lihat gambar lain lagi. Di sini ada gambar seperti ini. Nah, ini gambar seperti tadi. Jadi kalau bumi di tengah, ini nih yang biru ini sebetulnya ini seolah-olah kayak ada bulatan transparan. Bola yang transparan besar, bening, itu bola. Di dalamnya ada matahari, ada bumi, kemudian ada bulan yang menjadi satelit daripada bumi, ada Saturnus dan lain sebagainya. Mereka semua berputar mengelilingi matahari. Nah, bola ini pun muter juga, rame-rame muter mengelilingi alam semesta raya. Jadi kita injak bumi, bumi yang kita injak tidak diam. Bumi ini sedang berputar, tapi kita tidak merasakan putarannya, saudara. Saya mau tanya, kalau Anda naik mobil duduk, mobil itu bergerak, saudara. Anda bisa duduk dengan tenang, padahal mobil yang Anda kendarai kecepatannya bisa 100 km per jam. Nah, begitu Anda duduk, yang Anda lihat, Anda yang jalan atau bumi yang jalan di samping Anda? Yang kelihatan bumi yang jalan. Pohon yang jalan lewatin Anda, tiang yang jalan lewatin Anda, Andanya diam. Begitulah kita berdiri di bumi, saudara. Jadi kita berdiri di bumi, ini berdiri di kendaraan besar. Bumi ini kecepatannya luar biasa. Itu bumi dari ujung barat muter sampai ujung barat 24 jam. Jadi Anda bayangkan, bumi dari ujung ke ujung jaraknya berapa puluh ribu kilometer itu? Berapa puluh ribu kilometer? Dari Jakarta ke Mekah saja hampir 7.000 km. Jakarta Mekah. Nah, bagaimana kalau Jakarta muter balik lagi ke Jakarta? Itu berapa puluh ribu kilometer. Bumi menempuhnya cuma 24 jam. Coba Anda bayangkan, berarti kalau bumi 24 jam menempuh jarak sekian puluh ribu kilometer. Kecepatan bumi tidak main-main itu, sudah. Sekarang kita di titik sini, ini bola dunia. Kita di titik sini. 24 jam yang akan datang, kita di sini lagi.
Sekarang kita tanya, dari titik sini lingkaran sampai sini itu berapa puluh ribu kilometer? Nah, kalau bumi berputar dari titik sini sampai ke titik berikut, katakan 30.000 kilometer, ditempuh dalam waktu 24 jam. Nah, kita ke Surabaya aja berapa kilometer? 1000. Naik kereta berapa jam? 12 atau 8 jam, kadang-kadang 12 jam. Terakhir pulang pergi 24 jam. 24 jam baru 2000 kilometer. Ini bumi muter puluhan ribu kilometer dan tiap hari tidak berhenti. Masya Allah. Berarti kita ini diri di atas bumi sama juga diri di atas kendaraan busa. Ini kendaraan sedang jalan, itu baru muternya, baru muter di poros. Belum bumi muter begini saudara, ngelilingi matahari. Bumi itu muter ngelilingi matahari itu per tahun. Nanti 1 tahun balik lagi ke tempat semula. 1 tahun balik lagi ke tempat semula, saudara. Bayangkan perjalanan 1 tahun ditempuh jutaan kilometer. Alhamdulillah. Kira-kira bisa dijelaskan? Paham tidak? Insya Allah. Cuma udah berkeringat semua ini. Kesimpulan, subhanallah, sejak 15 abad lalu Al-Quran menginformasikan tentang sistem matahari yang kita sebut dengan tata surya, dengan istilah as-sama'ud dunya yang berarti langit yang terdekat. Kini fakta ilmiah menetapkan bahwa sistem peredaran alam yang terdekat adalah sistem matahari, yaitu tata surya yang dihiasi dengan berbagai benda langit. Jadi apa yang diinformasikan Al-Quran 15 abad lalu sesuai dengan fakta ilmiah yang ditemukan para ahli di zaman ini. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran tidak butuh pembenaran teknologi. Justru teknologi yang membutuhkan pembenaran Al-Quran. Nah, jadi kalau kita sampaikan teknologi, kita hanya ingin tunjukkan bahwa Al-Quran tidak berbohong, Al-Quran tidak berdusta, Al-Quran bukan dongeng. Data Al-Quran sangat akurat karena datang dari yang maha akurat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, planeta. Saudara, surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Miskat itu lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang planet yang bercahaya seperti mutiara. Luar biasa perumpamaannya. Ini yang tadi kita bilang, saudara. Jadi diumpamakan ada sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang, atau kalau tadi istilahnya dalam bola besar, ya kawan. Di dalam bola besar itu ada pelita, maksudnya matahari. Pelita besar yang menyinari daripada lubang tersebut, atau yang menyinari daripada bola tersebut. Seluruh benda yang ada di dalam bola tersebut menerima cahaya dari pelita tadi, saudara. Dia terima, dia pantulin. Makanya dikatakan seakan-akan bintang atau planet yang bercahaya seperti mutiara. Jadi yang lain-lain ini bercahaya seperti mutiara, ya kawan. Saudara, tadi kita sudah katakan matahari disebut pelita karena cahaya dari dirinya sendiri. Tapi planet-planet yang ada di sekitar matahari yang bercahaya seperti bulan umpamanya, itu bukan cahaya sendiri, melainkan cahaya pantulan. Nah, sekarang para ahli astronomi sepakat bahwa benda langit yang tidak memiliki cahaya
itu bukan bintang. Jadi matahari memiliki cahaya sendiri karena dia bintang. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, berarti dia bukan bintang, melainkan dia planet. Atau kalau untuk bumi disebut satelit. Nah, saudara, ini yang menarik. Allah cerita tentang ini langit bagaikan satu lubang besar yang tidak tembus, lubang besar yang tidak tembus. Seperti tadi, bola yang transparan yang nggak ada lubang keluar, saudara, terlindungi. Nah, kemudian di dalamnya kata Allah ada pelita. Pelita itu matahari, yang mana pelita ini cahayanya disebar ke semua dinding-dinding daripada lubang yang tidak tembus tadi. Yang kemudian benda-benda langit tadi bercahaya bagaikan mutiara. Ini yang dimaksud adalah sistem planeter, sistem planet yang mengelilingi matahari itu sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bahasa Al-Quran indah, luar biasa. Ternyata mukjizat ini baru ditemukan di abad modern ini, setelah manusia memiliki ilmu pengetahuan yang canggih. Nah, sekarang mari kita lihat makna kaukab yang tadi kita cerita. Ayat di atas memperjelas bahwa yang dimaksud kaukab bukan hanya bintang, tapi juga mencakup planet. Kita perhatikan, ayat di atas menceritakan tentang proyeksi cahaya kepada suatu benda yang merefleksikan dengan memberinya kilatan mutiara. Dalam sistem tata surya, mataharilah yang memancarkan cahayanya kepada planet-planet yang selanjutnya merefleksikan kilatan mutiara sebagaimana diibaratkan Al-Quran. Jadi kita bisa lihat, itulah karenanya kaukab diartikan bukan hanya bintang, tapi juga diartikan sebagai planet. Nah, sekarang kita lihat lagi teori sains modern. Dalam sistem planeter, ada planet yang memiliki satelit alami, ada juga yang tidak. Jumlah satelitnya beragam, ada yang hanya satu, ada juga yang berbilang. Identitas satelit pun ada yang sudah bernama, ada juga yang belum, yakni sebagai berikut. 1. Merkurius yang paling dekat dengan matahari tidak memiliki satelit. 2. Venus setelah Merkurius juga tidak memiliki satelit. 3. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah, kemudian 4. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 5. Jupiter memiliki 16 satelit, yang 13 sudah punya nama. 6. Saturnus memiliki 23 satelit, yang 10 sudah punya nama, sisanya belum bernama. 7. Uranus memiliki 5 satelit, yang semuanya sudah bernama. 8. Neptunus memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Jadi kita lihat, setiap planet hampir semua kecuali Merkurius dan Venus semuanya punya satelit. Satelit itu planet juga, cuman kecil. Planet tapi kecil, masuk daya tarik planet yang lebih besar. Planet kecil yang ditarik oleh planet yang lebih besar itu disebut satelit. Nah, makanya bulan kita tidak sebut planet, tapi bulan kita sebut satelit. Ini teori modern. Kita perhatikan. Nah, sekarang Al-Quran sudah cerita bahwa di dalam alam semesta Allah berikan pelita, yaitu matahari. Cahayanya dipantulkan ke dalam bola lubang kaca yang besar, kemudian berkilau bagaikan mutiara. Artinya di sana ada planet-planet yang memantulkan cahaya. Inilah bahasa Al-Quran yang kita lihat ternyata didukung, yaitu dengan bahasa daripada sains modern. Nah, contoh planet, perhatikan. Ini bumi, ada 1 planetnya. Sebelah kiri, lihat bawah. Kemudian ini Jupiter, ada 4 satelitnya. Jupiter yang bulat besar itu, yang warnanya coklat dan abu-abu. Nah, itu ada 4 satelitnya. Ini 4 satelit, dia ditarik oleh Jupiter. Dia nggak bisa meninggalkan Jupiter. Dia secara bersama-sama mengelilingi matahari. Nah, kemudian Saturnus, itu yang ada cincinnya, dia punya 6 satelit. Nah, itu satelit-satelit semua mengelilingi Saturnus. Dia tidak bisa lepas dari Saturnus. Dengan kata lain,
Bumi punya bulan 1, Jupiter punya 4 bulan, Saturnus bulannya ada 6. Jadi kalau kita tinggal di Jupiter, bulannya ada 4. Kalau kita tinggal di Saturnus, bulannya ada 6. Karena kita tinggal di bumi, bulannya cuma 1. Ya. Nah inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Dengan demikian, perpaduan isyarat ilmiah Al-Quran dengan fakta ilmiah yang terungkap menghasilkan kesimpulan ilmiah bahwa langit dunia adalah sistem matahari, sedangkan kawakib adalah sistem planeternya. Inilah yang ditafsirkan oleh para pakar daripada ulama-ulama tafsir astronomi yang ada saat ini, seperti Profesor Zaglul An-Najjar. Nah, beliau membuat satu tafsir Al-Quran, yaitu yang dimuat di sana berbagai mukjizat ilmiah Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, akhirnya surat As-Saffat ayat 6 yang tadi sudah kita baca, faqala ta'ala inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat, yaitu sistem tata surya, dengan hiasan yaitu bintang-bintang atau planet-planet, yaitu dengan sistem planeter. Jadi ayat ini saudara memberikan pengertian bahwa sistem tata surya dihiasi oleh Allah dengan sistem planeter. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu sejalan dengan fakta daripada ilmiah yang ada saat ini. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Akhirnya kita kembali kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 53. Faqala ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka, khususnya yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang suka menentang Al-Quran, yang suka mendustai Al-Quran, kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di seluruh alam semesta, di seluruh alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana, sehingga akan menjadi jelas, lahum, bagi mereka, khususnya yang suka menentang Al-Quran, annahu, bahwa Al-Quran itu al-haq, adalah benar sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah melanglang buana barusan, alhamdulillah barusan udah keliling-keliling planet kita, jadi sudah capek. Baik, sekarang kesimpulan saja saudara. Soal Anda apal atau tidak apal itu urusan lain. Soal Anda barusan ada yang ngerti, ada yang enggak, itu urusan lain. Tapi ada satu hal yang tidak boleh Anda tidak mengerti. Yang Anda harus paham bahwa pelajaran ini dimaksudkan untuk kita buktikan bersama. Satu, bahwa Al-Quranul Karim bukan buatan manusia. Dua, bahwa Al-Quranul Karim betul-betul diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, bahwa Al-Quranul Karim mustahil bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Enggak mungkin. Kenapa? Karena diturunkan oleh Allah. Mau ilmu modern yang bagaimanapun juga ditemukan, saudara, dan berita itu ada dalam Al-Quran, maka berita Al-Quran mustahil meleset. Nggak mungkin Al-Quran beritanya meleset, saudara. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Jadi apa-apa yang kita dengar tadi itu sebagai masukan-masukan buat memori kita untuk lebih meyakinkan bahwa Al-Quran itu hak, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bahwa Al-Quran itu benar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, melalui pelajaran ini patut untuk kita pahami bahwa Al-Quran bukan kitab ilmiah. Al-Quran bukan buku biologi. Al-Quran bukan buku fisika. Al-Quran bukan
bukan buku astronomi, tapi Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Sumber fisika dalam Al-Quran ada, sumber astronomi dalam Al-Quran ada, dasar-dasarnya ada. Walaupun Al-Quran bukan buku fisika, bukan buku ekonomi, bukan buku biologi, melainkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Jadi pengajian kita ini sebetulnya untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita terhadap Al-Quran. Ya, karena sekarang ini kalau kita lihat liberal, dia langsung menohok Al-Quran, dia langsung menghina Al-Quran, dia langsung mau coba-coba untuk melemahkan iman umat Islam terhadap Al-Quran dengan bahasa-bahasa ilmiah, dengan bahasa-bahasa akademik, dengan penelitian dan lain sebagainya. Mereka hanya ingin menanamkan tasykik. Bagaimana umat Islam itu tasykik, dibuat ragu terhadap Al-Quran. Nah, pengajian kita sebaliknya, ini merupakan counter terhadap upaya liberal yang ingin melemahkan keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran. Kita mau mengkantar, ternyata hujah liberal itu rapuh, hujah liberal itu mudah dirontokkan. Ternyata Al-Quran tidak seperti yang mereka fitnahkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu hikmah yang saya minta untuk tidak boleh tidak, mesti dipahami. Kalau soal barusan nggak paham nggak apa-apa. Nah, sedikit paham masih bagus. Nah, tapi kalau nggak paham sama sekali kelewatan. Nah, kalau paham semua, alhamdulillah. Setengah paham bagus, wasyukru. Nah, kalau nggak paham semua, kelewatan. Nah, saya pikir cukup. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Bulan yang akan datang, penutupan pengajian, kita akan bahas Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian saya mau sampaikan, saya dapat kabar seminggu yang lalu dari Habib Zain bin Smith. Sepatutnya beliau mau datang berkunjung kemari kumpul dengan kita pada hari ini, tapi mendadak hari ini ada cucu keponakannya yang menikah di Bogor. Nah, jadi tentunya sebagai salah satu orang tuanya tidak bisa untuk meninggalkan acara pernikahan tersebut. Tadinya mau diupayakan pagi mau hadir nikah di Bogor, mau langsung nikah yang sangat dikenal. Cuma belakangan setelah peristiwa WTC, beliau ini ya diinterogasi, diawasi, dipersempit daripada ruang gerak dakwahnya. Nah, akhirnya beliau mulai keliling Eropa, Timur Tengah, dan saat ini ada di Jakarta. Beliau juga mau hadir, bisa malam yang sama. Kalau beliau datang maghrib, berarti kumpul sama kita bareng di sini. Tapi kalau beliau datang isya, berarti seusai Habib Zain pulang, kita akan adakan ceramahnya di Masjid Al-Islah. Atau mungkin juga di sini kita lihat nanti situasi dan kondisinya. Insya Allah beliau juga akan datang, akan memberikan daripada ceramahnya. Yang mudah-mudahan dua-duanya tidak ada halangan. Amin. Kalau tidak ada halangan, akan menjadi tamu kita yang patut kita hormati, kita hargai, kita muliakan, dan kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan nasihat buat kita semua, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, silakan Habib Mahdi Al-Attas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi mic-nya, ya. Bisa? Coba. Pakai ini saja. Mana Ahmad? Pakai ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin Fakir tanyakan adalah yang kita tahu selama ini kan yang sudah menjadi ketetapan umum adalah bahwa Al-Quran ini adalah bukan buatan manusia, adalah merupakan kalam Allah. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara memahami Al-Quran, karena itu bukan produk manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tafsirnya ini, ketika kita kaitkan dengan tafsir modern ini, apakah dalam penafsiran itu
seperti ulama-ulama dahulu, karena sudah mencakup segala keilmuannya, bukan cuma dalam segi bahasa, tetapi juga ilmu pengetahuan kosmologinya sudah ada, sehingga mampu untuk menafsirkan tafsir Al-Quran yang baik. Apakah untuk tafsir modern sekarang perlu ada penambahan lagi dengan tafsir modern dengan kajian-kajian hasil pemikiran para ilmuwan ataukah tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam memahami tafsir Al-Quran, ketika dikaitkan dengan tafsir modern ini, apakah metodenya secara induktif ataukah deduktif? Kalau induktif artinya mengambil dari berbagai macam bagian, kemudian baru dikasih kesimpulan. Tetapi kalau induktif, kita mengambil kesimpulan lebih dahulu, kesimpulan umum dari Al-Quran, baru ada penelitian mana yang lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu jasa kepada Habib Mahdi yang telah mengajukan pertanyaannya. Saudara, untuk menjawab itu saya ingin ingatkan kembali pelajaran 2 bulan yang lalu, di mana di sana kita sudah sampaikan boleh membuat tafsir ilmiah Al-Quran tapi dengan syarat. Itu yang waktu itu kita sampaikan. Jadi pertanyaannya, apakah perlu kalau tafsir di zaman sekarang ini kita masukkan informasi-informasi ilmiah seperti tadi? Maka kalau bicara mukjizat ilmiah itu perlu. Kalau bicara tafsir ilmiah boleh, tapi dengan syarat. Nah, ini syarat yang sudah kita sampaikan kemarin. 1, pertama, siapapun yang menafsirkan Al-Quran secara ilmiah wajib diyakini dulu bahwa Al-Quran adalah kitab suci, bukan kitab ilmiah. Sehingga teori-teori induktif atau deduktif dan lain sebagainya nggak boleh dikait-kaitkan dengan isi kandungan Al-Quran. Karena kalau dikaitkan dengan isi kandungan Al-Quran, nanti isi kandungan Al-Quran yang kita jadikan teori dan kita uji. Nah, akhirnya kita analisa. Nah, akibatnya ini fatal. Ini yang ditolak oleh para ulama. Maka itu penafsirannya harus lebih cenderung hanya sebagai pengungkapan fakta ilmiah. Jadi bukan pengertian dalam arti kata Al-Quran diilmiahkan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, wajib mengikuti kaidah penafsiran Al-Quran yang sudah baku yang digunakan oleh salaf. Boleh kita tafsirkan secara ilmiah, tapi kaidah baku ulama salaf nggak boleh ditinggal. Karena kaidah baku ulama salaf itu punya kelebihan kan dari segi kekuatan bahasa. Mereka kan lebih kuat bahasanya, lebih asli, lebih mengakar. Nah, sehingga kadang-kadang kita yang hidup di zaman sekarang ini kurang bisa memahami akar bahasa Arab sebagaimana pemahaman ulama salaf. Karena itu nggak boleh ditinggal penafsiran baku yang sudah diambil oleh ulama salaf dulu. Jadi sifatnya kita ini bukan mengkanter, bukan mengoreksi penafsiran ulama salaf, tapi melengkapi dengan mengisi, menambah informasi yang dulu mereka belum dapat. Nah, sehingga kesannya kita tidak sok lebih pintar daripada ulama salaf dan tidak meninggalkan ruh aslinya. Nah, kalau penafsiran salaf ditinggal, nanti ruh aslinya berubah. Itu yang dikhawatirkan oleh ulama. Yang ketiga, jangan memaksakan penafsiran untuk disesuaikan dengan fakta ilmiah. Ya, jadi sekarang ini kan ada pemaksaan. Seperti alif lam mim dipaksa-paksain. Oh, itu rumus kimia. Nah, itu namanya dipaksakan. Jadi sesuatu yang salaf sendiri tidak paham, yang orang zaman sekarang juga nggak paham, yang semua tafsir selalu mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Tiba-tiba muncul tafsir Al-Jawahir sekarang ini yang ditulis oleh Jauhari Tontowi, sampai al-huruful muqatta'ah dalam Al-Quran dia mengilmiahkan juga. Oh, alif lam mim ini unsur kimia, alifnya untuk unsur kimia lain. Nah, ini sudah dianggap berlebihan, terlalu memaksakan. Al-Quran dipaksa-paksakan dengan fakta ilmiah. Ini nggak boleh. Yang keempat, jangan memasuki wilayah gaib.
Nah, jangan bicara surga mau diilmiahkan, jangan bicara neraka mau diilmiahkan, jangan bicara pahala dan dosa mau diilmiahkan. Itu udah alam gaib, itu nggak bisa diilmiahkan dengan teori manapun. Itu hanya boleh diterima dengan iman. Nah, ini masalah-masalah gaib, jadi nggak boleh ditafsir ilmiahkan. Nah, kemudian kelima, wajib menghormati tafsir salaf dan jangan meremehkannya. Nah, ini kadang-kadang merasa diri udah punya penemuan, terus merasa kita lebih pintar dari salaf. Ini berbahaya sekali. Jadi tetap ihtiram salaf itu harus kita jaga. Makanya ada kaidah begini, bunyinya. Kaidah itu bunyinya adalah al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu alal jadidil aslah. Artinya kita jaga apa-apa pendapat lama yang bagus dan kita ambil yang baru yang memang lebih bagus. Nah, kalau yang baru nggak lebih bagus jangan diambil, mendingan kita ambil yang lama. Nah, yang lama semua bagus, yang baru ada yang sama bagus, ada yang lebih bagus. Kalau sama bagus kita ambil yang lama aja, kalau lebih bagus baru kita ambil yang baru, tanpa menjelek-jelekan tafsir salaf. Ini akhlak mesti dijaga. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keenam, wajib dipisah antara tafsir ilmiah dan mukjizat ilmiah. Nah, bedanya di mana? Mukjizat ilmiah sudah terbukti. Kalau tafsir ilmiah bisa sudah terbukti, bisa belum terbukti. Nah, yang belum terbukti ini yang berbahaya. Kenapa? Sebab kalau nggak dipisah antara mukjizat ilmiah dengan tafsir ilmiah, suatu saat tafsirnya salah, teorinya salah, yang disalahkan adalah Al-Quran. Nah, jadi artinya kembali kepada pertanyaan tadi, perlu di zaman sekarang ini untuk kita tambah dengan penemuan-penemuan ilmiah, tapi sebaiknya dalam bentuk pemaparan mukjizat ilmiah, bukan dalam bentuk tafsir ilmiah, agar kita tidak memasukkan prediksi, tidak memasukkan analisa, tidak memasukkan kaidah-kaidah teori ilmiah dengan berbagai macam ragam teorinya dalam rangka untuk mengambil kesimpulan. Itu yang pertama. Tapi kalau kembali kepada teori tadi soal induktif dan deduktif, itu yang biasa dipakai dalam teori-teori penulisan tesis ilmiah, itu boleh kita gunakan dalam rangka tadabbur. Oh, kita dapat satu ayat, kita mau tadabbur, tafakkur. Nah, kita coba lihat teori-teori yang ada, tapi jangan terus kita memastikan kalau itu adalah tafsir ilmiahnya. Sebab memang orang-orang liberal maunya begitu. Jadi Al-Quran kita timbang dengan teori ilmiah. Jadi Al-Quran kita timbang dengan teori ilmiah. Mereka pura-pura ngajak kita untuk mengambil ayat-ayat yang berbasis ilmiah, kemudian ditimbang dengan ilmu pengetahuan modern. Bahayanya nanti begitu tidak sesuai, Al-Quran yang dikalahkan oleh mereka, bukan teori modernnya. Nah, ini yang ditolak oleh para ulama. Nah, bagi mereka yang ingin lebih mendalami, silakan baca tafsir ilmiah Al-Quran karangan Profesor Dr. Zahlul An-Najjar. Itu dilengkap. Kali ini kita tulis cuma 6 syarat. Beliau tulis ada belasan syarat. Berikut contoh-contohnya untuk menjaga jangan sampai tafsir di era modern ini menyimpang jauh daripada tafsir salaf kita. Karena bicara tafsir Al-Quran adalah bicara apa maksud Allah dalam Al-Quran. Bicara maksud Allah dalam Al-Quran tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi juga harus dengan iman. Nah, ini kelebihan ulama salaf. Saat mereka menuliskan tafsir, mereka bukan hanya berpegang kepada ilmu, tapi berpegang kepada iman, kepada akhlak yang mulia, kepada amal yang soleh. Sehingga kadang-kadang mereka bisa tahu yang kita tidak tahu. Itu karena hidayah dari Allah. Seperti Imam Bukhari umpamanya, bagaimana setiap satu hadis dia udah periksa secara ilmu. Oh, ini perawinya bagus, semuanya thiqah. Ini hadis secara ilmu sahih. Tapi beliau tetap nggak mau masukin ke Sahih Bukhari dulu sebelum sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat, mohon petunjuk Allah. Kalau hatinya tenang, baru dia masukin itu hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau hatinya nggak tenang, dia nggak masukin. Walaupun secara ilmu dia sahih. Nah, ini namanya menulis bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan iman. Nah, bedanya orang sekarang hanya banyak berpegang kepada ilmu. Dia ngajarin orang sholat, ya ngajarin aja. Soal dirinya nggak sholat itu urusan masing-masing. Begitu sekarang. Nah, ada satu
satu dosen ngajarnya pelajaran fikih sholat, bagus ngajarnya. Nah kemudian ketahuan sama mahasiswanya nggak sholat. Itu gue, Prof, kok Prof nggak sholat sih? Kita perhatiin tiap hari. Apa jawab lo? Yang penting kan saya udah ngajar soal sholat. Soal kita sholat nggak sholat urusan masing-masing. Itu urusan anda dengan Allah, urusan saya dengan Allah. Urusan saya dengan anda, saya guru, saya ngajar. Begini cara sholat, selesai. Ini namanya ngajar dengan ilmu, bukan dengan iman. Kalau ngajar dengan iman, bukan hanya ilmu yang dikasih, tapi juga dia tunjukkan dengan prakteknya. Alhamdulillah. Saya pikir itu yang perlu kita sampaikan. Jadi perlu di zaman sekarang, dan sekarang lagi digarap. Ada tim di beberapa negara-negara Islam, di Kuwait, di Mesir, yang sedang membuat tafsir terbaru. Tapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah salaf. Nah kemudian mereka masukkan penemuan-penemuan baru tersebut di dalam tafsirnya. Nah ini sedang digarap oleh para tim dari ulama-ulama kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa dinikmati oleh umat. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada lagi pertanyaan? Di depan 1, 2, 3. Mulai dari depan. Silakan Ustaz. Ya. Tadi telah jelas gamblang dipaparkan tentang masalah galaksi dan juga sistem tata surya yang ada kaitannya dengan bahwasanya semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada kaitannya bahwasanya sistem tata surya tersebut memiliki, tadi sudah dijelaskan, gravitasinya, daya tariknya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ini, jika mempengaruhi benda-benda apa yang ada di permukaan planet tersebut, sekarang apakah juga ikut mempengaruhi benda-benda yang ada di dalam perut planet tersebut, seperti yang terkait dengan itu kejadian seperti gunung Merapi, yang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah tata surya juga, peredarannya ini ikut mempengaruhi waktu, sistem perubahan waktu. Kalau kita kan istilahnya dalam kalender Hijriah perubahannya jam 6 kita atau maghrib. Kalau dalam Samsia itu jam 12. Apakah bisa kita gunakan sistem jam 6 itu di atas gitu? Ya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jasa. Saudara, sebagaimana pernah kita bahas pada pengajian bulan lalu, dalam cerita pembentukan sebuah bintang atau sebuah planet yang diawali dengan gas yang di dalamnya ada benda-benda padat, kemudian dia saling tarik menarik dan menjadi satu. Nah, saat benda padat itu menjadi satu, maka gas itu akan terhimpun di tengah-tengah, dan gas itu membawa hawa panas. Karena itu benda-benda langit termasuk bumi itu inti buminya luar biasa panasnya. Bumi kita ini inti buminya itu panasnya mencapai 5000 derajat Celcius. Kita 100 derajat Celcius saja sudah air mendidih. Itu 100 derajat Celcius. Bayangkan 5000 derajat Celcius. Karena itu segala bentuk logam, baja, bahkan bebatuan yang masuk ke dalam perut bumi dalam inti pasti mencair. Pasti mencair. Jadi karena 5000 derajat Celcius itu besi yang manapun cair, logam tembaga yang manapun cair, dan dia punya gas panas, dan ini harus punya pembuangan. Kalau dia tidak ada pembuangan, bumi ini meledak. Nah itulah karenanya Allah ciptakan gunung-gunung Merapi. Gunung Merapi di mana-mana Allah ciptakan ada kawah. Non jauh di bawah kawah sana itu ada hubungannya dengan perut bumi tadi. Nah sehingga gas-gas tadi dibuang lewat gunung-gunung Merapi tersebut. Tapi kadang-kadang di bibir-bibir kawah gunung Merapi terjadi longsor. Nah kalau sudah terjadi longsor, terjadi penumpukan, akhirnya lubang-lubang itu tersumbat. Begitu ada lubang-lubang yang tersumbat, maka gas yang ada di dalam akan mendorong keluar. Itulah terjadi letusan Merapi. Makanya begitu dia meletus, yang dimuntahkan adalah lahar panas di antaranya. Lahar panas itu kan panas, api itu. Dia bisa bakar semua yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa bisa panas begitu? Memang perut bumi kita panas. Bahkan awan panas yang dikeluarkan
bukan hanya cairannya, awannya saja itu bisa membakar manusia. Maka itu kemarin di lereng Merapi berapa banyak yang mati karena kena awan panas, bukan karena kena bara, kena awan panas. Nah, karena memang perut bumi itu luar biasa panasnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada kejailan tangan manusia, nah, dilakukan penggundulan hutan, pengambilan tambang, yang kemudian tidak ikut aturan, seenaknya mereka menambang, seenaknya mereka menebang pohon, seenaknya mereka menimbun. Saat gunung-gunung itu ditumbangkan, otomatis stabilitas bumi akan terganggu ya ikhwan. Nah, sehingga bisa saja peredarannya yang terganggu dalam orbit, bisa juga perputaran pada porosnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak ngalami masa itu ya ikhwan. Jadi itu perubahan alam yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an bicara tentang kiamat, kita bisa lihat bagaimana kerusakan yang terjadi di atas muka bumi. Nah, bagaimana bumi yang mengeluarkan isi perutnya, bagaimana manusia yang berterbangan, bagaimana kemudian planet yang berbenturan. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran bagaimana langit digulung oleh Allah. Itu kalau pengertian digulung luar biasa itu saudara. Nah, jadi itu nanti akan ada babnya untuk kita pelajari itu semua. Silakan yang kedua, yang depan dulu, yang belakang baru Habib Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau saya mengutip dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti di situ hanya jin dan manusia yang beribadah. Lalu setelah tadi saya amati bahwa angkasa dan ini dan segala macam, apakah ada makhluk selain di bumi, terutama di planet-planet atau di galaksi-galaksi, dan apakah iya itu yang disebut alien itu, apakah itu disebut juga makhluk yang diwajibkan sama Allah untuk ibadah seperti halnya jin dan manusia? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang malaikat, jin, dan manusia, kita semua sudah sama maklum. Itulah adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah dengan karakternya masing-masing, di mana malaikat diciptakan dari cahaya dan dia tidak mengalami proses reproduksi. Malaikat tidak kawin, malaikat tidak beranak, tapi setiap hari Allah menciptakan malaikat dan malaikat selalu patuh kepada Allah, tidak pernah maksiat. Sementara jin dan manusia ini diwajibkan oleh Allah untuk beribadah dan mereka bereproduksi, artinya mereka kawin dan mereka bisa punya keturunan. Nah, sehingga berbeda antara jin dan manusia ini dengan para malaikat. Nah, jin dan manusia ini bisa baik, bisa jahat, dan mereka diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Saya pikir itu sudah selesai. Sekarang soal makhluk, kita dengarkan azan dulu sebentar. Jawab dulu pertanyaan barusan. Kalau bicara pertanyaannya langsung saja, apakah ada makhluk lain selain manusia di planet-planet yang ada di sekitar kita atau yang kita ceritakan tadi? Saudara, kalau bicara makhluk seperti hewan atau sejenis hewan, Allah punya kuasa dan bisa saja Allah ciptakan di planet mana saja yang Allah kehendaki. Hanya untuk membuktikan ada tidaknya dibutuhkan ilmu pengetahuan. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan yang setiap hari kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu bentuk jamak, berarti alam tidak satu, berarti alam banyak. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam ini tidak satu, Al-Alamin, tidak dikatakan Rabbil Alam. Kalau Rabbil Alam, alamnya satu. Kalau Rabbil Alamin, berarti alamnya banyak. Nah, karena itu para saintis dan para ahli astronomi meyakini bahwa ada alam ganda. Maksudnya alam ganda, ini ada matahari dengan planet-planetnya
Di luar itu mereka yakini ada matahari lain juga dengan planet-planetnya, dengan nama sendiri, dengan sistem sendiri, dengan cara sendiri. Tapi apakah di sana ada manusia? Tidak ada dalil. Jadi manusia yang namanya keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, dari semenjak Adam diciptakan sampai saat ini tidak ada bukti otentik yang anak cucu Adam pernah pindah tinggal dari bumi. Gak ada. Apa ada anak cucu Adam yang pindah ke planet Pluto? Gak ada. Nah, kita ini sebagai keturunan Adam semua. Nah, gak ada. Ya, baru ada anak turunan Adam tahun 1967 yang menginjakkan kakinya ke bulan. Itu pun balik lagi ke bumi. Nah, setelah itu astronot lain yang ke bulan, ke Mars dan lain sebagainya, itu pun mereka balik ke bumi. Jadi tidak pernah ada secara mungkin Nabi Adam jalan-jalan ke planet lain, kawin sama makhluk di sana, terus berketurunan, nggak ada. Ya, sehingga kalau pertanyaannya manusia hanya ada di bumi, turunan Adam hanya ada di bumi. Tapi kalau pertanyaannya makhluk, ya kalau makhluk bisa aja ada di tempat-tempat lain. Tapi kalau makhluk secerdas manusia, sesempurna manusia, ya kita nggak dapat dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Jadi kalau sekarang ada film-film alien yang katanya di planet-planet lain ada makhluk, ya bisa saja ada. Kita tidak pungkiri. Mungkin ada, mungkin tidak makhluk. Tapi kalau namanya manusia, apalagi lebih cerdas dari manusia, bisa menciptakan segala sesuatu lebih hebat dari manusia, kita nggak ketemu dalilnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran khusus tentang manusia, walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan, yaitu daripada anak cucu Adam. Jadi kalau untuk manusia nggak ada di planet lain, hanya ada di planet bumi, ya Pak. Tapi kalau untuk makhluk, mungkin Allah ciptakan sejenis hewan ada di planet tertentu, atau sejenis virus, atau sejenis bakteri, atau sejenis amuba. Wallahu a'lam. Saya pikir itu yang penting kita ini kan. Jadi jangan termakan juga dengan film-film barat ya. Makhluk angkasanya lebih pintar dari manusia. Wah, kadang-kadang itu makhluk angkasa ingin menjajah manusia. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi pertanyaan barusan yang tengah Habib Idrus. Di sini ada satu, ya silakan. Ya, habis dua ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaallah Allah tetap menambahkan ilmu antum dan memperkaya. Amin, amin. Lana walakumul barakah. Yang Anda tanyakan, dan ini sering terjadi perdebatan di antara para pemikir Islam, terutama maupun juga pemikir Barat, Ya. tentang masalah alam. Apakah alam ini diciptakan sekali dan untuk selamanya, atau apakah alam ini berkembang secara evolutif dan kreatif? Itu kadang-kadang sering menimbulkan, atau istilah kata, ataukah alam itu berkembang secara evolutif kreatif, penciptaannya berlangsung terus-menerus berkembang? Apakah cukup sekali? Itu aja simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sering terjadi perbedaan di antara pemikir muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setahu saya, Habib Idrus, yang diperdebatkan oleh pemikir muslim adalah kefanaan alam ini. Jadi kalau alam ini fana, nanti kiamat selesai, muncul pertanyaan, apakah Allah akan menciptakan kembali alam serupa, atau yang sejenisnya, atau yang lebih unik lagi? Wallahu a'lam. Sebetulnya itu nggak perlu diperdebatkan, karena tidak ada satu makhluk pun yang akan tahu. Tapi namanya sifat pemikir, mereka itu kan tertantang. Nah, mereka selalu pengen tahu. Nah, akhirnya mereka jadikan bahan perdebatan. Nah, adapun kita-kita ini yang selalu berpegang kepada syariat, cukup kita berpegang kepada nas syar'i saja yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam ini semuanya fana, dan ada saatnya nanti Allah akan hancurkan alam dunia ini, dan Allah akan memelihara, menyimpan hamba-hambanya yang beriman dan diridhoinya ke dalam surganya, dan Allah akan menyiksa daripada mereka-mereka yang durhaka dan membangkang serta tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang saya tahu itu yang diperdebatkan. Sesudah alam fana ini nanti kiamat dihancurkan, ada kehidupan lagi atau tidak?
Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang-orang barat membuat film kiamat seperti Armageddon 2012 dan lain sebagainya. Nah, mereka mencoba menumpahkan pemikiran mereka bahwa nanti manusia itu akan punya teknologi mampu lari dari kiamat. Nah, kan begitu sebetulnya film-film mereka itu begitu. Oh, kiamat itu nanti gunung meletus, bumi terkelupas, kemudian nanti ada air bah, dunia di mana-mana tenggelam. Akhirnya mereka berpikir, oh kalau begitu ciptakan pesawat, kalau begitu ciptakan pesawat yang bisa terbang berhari-hari, kalau begitu ciptakan kapal besar yang tahan gelombang. Nah, jadi begitu kiamat datang semua ngumpet di situ. Nah, nanti begitu kiamat selesai, mereka menjadi manusia yang baru untuk melanjutkan kehidupan. Sebetulnya itu film ingin menuangkan pemikiran mereka, dan ini jelas bertentangan dengan akidah Islam. Nah, kenapa? Karena aina nafa, nggak ada tempat lari bagi manusia pada saat terjadinya hari kiamat. Nah, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Habib Idrus tadi, soal yang diperdebatkan adalah soal alam yang seperti itu. Nah, adapun soal bagaimana alam ini tercipta, evolutif dan lain sebagainya, itu perdebatannya sebetulnya sudah terselesaikan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Artinya ternyata di dalam Al-Quran Allah sendiri menyatakan innala musi'un, sesungguhnya aku ini Allah, kami selalu memperluas alam semesta. Berarti alam semesta ini dari hari ke hari terus diperluas dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil lagi, ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bintang yang mati dan bintang yang lahir. Berarti kalau bintang setiap hari lahir, berarti alam semakin luas. Nah, maka itu dalam ilmu manusia, alam semesta disebut tak terhingga. Tapi ini tidak berlaku dalam ilmu Allah. Sebab kalau alam semesta tak terhingga berarti sama dengan Tuhan dong. Jadi dalam ilmu Allah, seluas apapun ini alam semesta tetap makhluk. Yang namanya makhluk tetap terbatas, tidak ada yang tak terbatas. Yang tidak terbatas dan gak boleh diukur dengan batas adalah Allah Sang Pencipta. Tapi dalam ilmu manusia, alam semesta ini tak terbatas dalam ilmu manusia. Kenapa? Karena nggak terjangkau dalam ilmu kita. Itu yang jadi persoalan. Karena nggak terjangkau dengan ilmu kita, maka kita sebut tak terbatas atau tak terhingga. Tapi ingat, itu tak terhingga dalam ilmu manusia. Tapi dalam ilmu Allah, semua makhluk tetap ada qadaron makdurah. Semua ada batasan yang Allah ciptakan. Nah, justru dengan demikian kita melihat akan kebesaran ilmu Allah. Nah, baiklah Habib Idrus, nanti akan ada babnya tentang tiang langit, tentang keluasan langit. Itu ada ayat-ayat sendiri yang akan kita bahas secara tersendiri, lengkap dengan ukuran-ukuran jarak menggunakan kecepatan cahaya, insya Allah. Yang terakhir, silakan. Mau tanya, dalam istilah dalam astronomi itu ada yang namanya black hole. Black hole, ya, itu ya. yang lubang hitam. Apakah ada dalam Al-Quran itu menerangkan black hole itu sendiri? Ya. Yang berikutnya, bahwa saya pernah ikuti di 165 ISQ 165 itu menerangkan bahwa semua peredaran langit, benda-benda langit itu tawaf mengitari Ka'bah. Apakah ada yang menerangkan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, yang pertama, pertanyaan ini cukup menarik, yaitu soal bahwa benda-benda langit tawaf. Maksudnya tawaf itu berkeliling. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, semua benda-benda langit ini berkeliling, mengelilingi, berputar sekitar matahari, dan mereka dengan matahari secara bersama-sama mengelilingi alam semesta. Jadi masing-masing berputar. Bulan muterin bumi, bumi dan bulan muterin matahari, bumi, bulan dan matahari muterin alam semesta. Yang disebut memuteri, mengelilingi di Bima Sakti. Bima Sakti dalam gugusan jutaan bintang rame-rame muter lagi di alam semesta, di galaksi. Jadi memang semua berkeliling. Karena itu ayat yang kita baca tadi bukan ayat tawaf, tapi ayatnya wa kullun fi falakin yasbahu. Jadi Allah katakan semua benda langit itu di falaknya masing-masing, mereka semua itu berenang. Ya,
bumi mengelilingi matahari ya seperti tawaf. Seperti tawafnya manusia mengelilingi Ka'bah. Karena muternya dia ke kanan, persis seperti mengelilingi Ka'bah. Nah, jadi artinya mungkin ESQ ini ingin mengait-kaitkan dengan manusia yang mengelilingi Ka'bah, dengan benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bentuk mengelilinginya ya hampir sama dengan bentuk bagaimana manusia tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitulah benda-benda langit mengelilingi matahari dalam sistem tata surya, dan begitulah sistem tata surya mengelilingi dalam sistem Bima Sakti, dan begitulah Bima Sakti mengelilingi di dalam sistem galaksi, dan seterusnya. Yang kedua tadi black hole. Saudara, black hole itu lubang hitam. Dalam bahasa Arabnya disebut at-taqabul aswad. Nah, kita sudah berikan gambaran waktu itu black hole itu. Di dalam Al-Quran ada ayatnya yang menceritakan tentang idzan nujumut tumisat. Itu pada saat bintang itu dihapus. Bintang itu dihapus. Nah, ini menarik, kok ada bintang dihapus. Nah, ternyata ditemukan di dalam astronomi modern, di angkasa luar sana ada lubang hitam. Lubang itu berputar seperti putaran arus di sungai. Sungai kalau dia ada putaran itu, maka apapun yang mendekat akan ditarik, diputar. Nah, jadi di angkasa itu ada lubang hitam yang dia berputar. Apa saja yang ketarik akan lenyap di dalam putaran, saudara. Nah, bintang itu kayak manusia. Bintang-bintang muda tenaganya kuat. Dia punya power sendiri, punya daya tarik sendiri, sehingga dia tidak bisa ditarik oleh black hole. Dia bertebaran di alam semesta. Tapi bintang-bintang tua, nah ini udah mulai kehilangan tenaga. Sama sama manusia, saudara. Nah, begitu kehilangan tenaga, dia mulai melayang. Kan manusia kalau udah tua mulai melayang, jangan. Nah, sama. Nah, begitu dia mulai sempoyongan, melayang, akhirnya dia mendekati black hole. Dia ketarik oleh black hole. Begitu ketarik oleh black hole, persis seperti buah masuk dalam blender, saudara. Buah kalau di blender begitu, saudara, maka bintang tersebut masuk, dikuras, di blender, terjadi ledakan. Itu yang disebut supernova. Begitu dia meledak, pecahan-pecahannya akan terlempar di alam semesta. Ada yang menjadi asteroid, ada yang menjadi planet, ada yang menjadi bebatuan, ada juga yang menjadi bintang baru. Nah, begitulah proses lahirnya bintang. Itu disebut black hole. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan idzan nujumut tumisat. Begitu bintang itu dihapus. Kok bintang dihapus? Maksudnya dihapus bagaimana? Ya, kalau bintang udah kesedot, di blender, hilang, nggak ada lagi itu bintang di alam semesta, bintang yang tersebut. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan black hole. Nanti akan kita kupas di dalam pelajaran kita. Black hole ada. Jadi ingat, hari ini kita sudah 6 mukjizat ilmiah. Kemarin kita sudah masa penciptaan alam semesta, nebula, kemudian Big Bang. Nah, hari ini kita sudah masuk apa tadi? Pertama galaksi, kedua sistem matahari, yang keenam sistem planeter, berarti 6. Nah, sedangkan yang sudah kita siapkan ada 125, baru 6. Tenang dulu. Nah, ini black hole ini udah kelas 7 itu. Nah, insya Allah saya pikir cukup itu pengajian kita kali ini. Tapi ingat, sekali lagi ini bukan pengajian astronomi, ini bukan pengajian fisika, ini bukan pengajian ilmu modern, ini pengajian ilmu Al-Quran, yang mana kita ingin membawa umat supaya umat makin beriman, makin yakin, makin percaya diri dengan kitab sucinya yang bernama Al-Quran. Insya